Mas Wilfried, Mbak Nina, dan semua pengurus WISA serta teman-teman yang bergabung. Mungkin ada juga selain pengurus ya di sini yang hadir. Semua anggota, Bu. Saya, Bu. Ya, berarti maksudnya bukan pengurus pun diundang juga ya? Iya, iya. Ada Mas Sugi juga dari AIPSA, Bu. AIPSA juga, Mas Sugi, apa kabar? Baik, Bu. Gimana? Sibuk sepertinya, Ibu? Biasa, cari kesibukan. Aduh, aku cari konten terus nih sekarang. Maksudnya biar masyarakat tetap aware loh. Kita harus saling silaturahmi. Cara saya kan melalui sosial media ya. Betul, betul. Saya kemarin tuh toko Cina ya. Ternyata yang punya toko Cina itu supermarket kecil ya, seperti Kong di sini, tapi ini Jakarta kalau pernah dengar. Iya. Iya. Itu saya ke sana, waduh semuanya orang Indonesia. Saya bilang, some of them I think still maintain Indonesian passport ya. Tapi saya bilang, meskipun kalian sudah menjadi citizen, tapi saya tahu hatinya pasti Indonesia. Karena keluarganya semua di Indonesia. So, I give my full support to them gitu ya. Jadi saya lihat kemarin cukup bagus dan kita diskusi banyak, termasuk mereka pengen juga lebih banyak lagi barang-barang Bu katanya. Jadi saya bisa mendengar langsung kendalanya apa. Di mana dibilang Indonesia itu yang fresh food tuh kayaknya susah masuk, berarti masih banyak hambatan gitu ya, sementara kita udah ada perjanjian. Jadi dengan cara-cara seperti itu saya menjadi dapat banyak masukan dan tentunya saya bisa share ke masyarakat juga apa yang saya lakukan dan lumayan ya yang memperhatikan sosmed kemarin itu cukup sesuatu yang fresh mungkin karena udah lama dari KJRI kita nggak terlalu umumnya gitu. Jadi saya senang ada feedback ya dari masyarakat yang kita lakukan. Jadi terima kasih sekali lagi Mas Wilfried sebagai Ketua MUISA serta semua pengurus dan anggotanya serta juga di sini ada tamu dari Ketua AIPSA dan Ketua PPIA. Ini sebetulnya hal yang saya tunggu-tunggu sebetulnya untuk bisa berdiskusi lagi dengan teman-teman. Dan kebetulan karena ini momennya IJM-nya MUISA, saya dapat kesempatan. Terima kasih sudah diundang Mas Wilfried. Saya mau mendengar nanti tentunya seperti apa diskusi kalian, tapi sementara ini saya juga ingin menyapa dalam arti mengetahui bagaimana kondisi kalian semuanya gitu. Dari waktu ke waktu saya minta juga teman-teman di KJRI, di sini ada Mas Domi, Pak Nanda kebetulan sedang ada kegiatan lain ya, untuk bisa memonitor kalian para mahasiswa. Karena kan dialog kita pertama dulu sudah kita laksanakan ya, memang it's not easy ketika kebijakan pemerintah Australia itu mengharuskan para mahasiswa yang tidak bisa bertahan untuk pulang, meskipun cukup pahit, tapi saya harus sampaikan, tapi at the same time, kami juga mencari akses bagaimana sebetulnya kalian bisa disupport seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemarin itu para duta besar ASEAN yang ada di Canberra sudah menuliskan surat kepada Vice Chancellor di semua universitas yang ada di Australia ini, termasuk di wilayah kita ya, Australia Barat. Nah, di situ secara umum saja mereka sampaikan, tetapi juga disampaikan bahwa negara-negara masing-masing akan menyuarakan apa yang mereka rasakan atau apa kendala yang dialami oleh mahasiswa kita gitu. Halo Mbak Lita sama anaknya ya. Jadi seperti itu. Jadi ini juga saya mau dengar. Kebetulan saya ada rencana juga mengirimkan surat ke masing-masing Vice Chancellor untuk menindaklanjuti surat para duta besar itu, karena kan di situ disebutkan akan kita suarakan yang spesifik lagi yang kita rasakan, mahasiswa kita rasakan gitu. Jadi ini yang saya minta Pak Nanda mungkin sudah menghubungi Mbak Nina sama Mas Sugi untuk dapat input gitu ya. Sebagaimanapun paling tidak kita suarakan apa yang mahasiswa alami saat ini, kesulitan apa yang dihadapi, kali bisa ada semacam perhatian seperti itu. Tapi yang saya tahu, Study First sudah membuka juga. Katanya bahkan beberapa mahasiswa kita dari Indonesia juga sudah request assistance ke sana. Saya mau dengar juga, apakah ada kendala atau apakah di antara kalian memang ada yang meminta itu, sehingga
kalau ada kesulitan mungkin kami bisa komunikasi juga dengan mereka karena mereka sudah menghubungi KJRI seperti itu dan dia sampaikan mereka apa kira-kira support yang bisa diberikan oleh KJRI kepada mahasiswa kita yang mengalami kendala seperti ini. Hanya mereka mau tahu kalau ada yang bisa kami lakukan, tentunya buat mereka menjadi input apalagi yang bisa diberikan oleh mereka, tetapi kalaupun tidak, mereka juga memahami kondisi kita saat ini, terutama di tanah air. Jadi intinya saya akan menyampaikan kepada mereka bahwa kami bisa memberikan bantuan yang tidak terlalu signifikan, tapi cukup minim ya, antara lain dengan bantuan logistik yang kami lakukan sebulan sekali. Nah, ini pun sebetulnya kami pilih-pilih, karena kalau misalnya yang sudah mendapat beasiswa mungkin mereka lebih terjamin ya, tapi bagaimana mahasiswa yang sebetulnya sumber untuk biaya kuliahnya itu justru dari hasil kerjanya itu, yang sekarang sudah nggak ada. Nah, ini yang lebih kami perhatikan, sehingga kalau ada teman-teman yang sangat posisi sangat sulit, talk with Pak Domi, jadi support yang sekecil apapun yang bisa kita lakukan atau perhatian apapun, menjadi jangan sampai kalian terlantar, we would like to make sure about it, gitu loh. Jadi kita saling membantu, justru mungkin ada mahasiswa lain yang cukup mapan, dan sebagainya, mungkin bisa saling support, gitu loh. Jadi kami juga tidak ingin kayak mahasiswa kita kasih bantuan semua. We don't have that resource gitu. Tapi siapa yang memang kesulitan sekali, kami akan kasih perhatian gitu. Bahkan hari Rabu nanti kami akan bicara dengan masyarakat, dengan para ketua organisasi masyarakat. Di situ juga kami bisa himbau kalau kalian memang ada kesulitan yang kami tuh agak berat untuk melaksanakan semuanya, kami akan kerahkan masyarakat seperti itu. Jadi dialog-dialog itu sangat penting sekali. Jadi meskipun ini momentumnya adalah AGM, saya manfaatkan ini untuk bisa kita berdiskusi ya, bisa dapat masukan banyak sehingga buat kalian, buat saya juga bisa saling mengisi dan melengkapi seperti itu. Saya kira itu ya, dan tentunya ini kita dalam bulan suci, bulan Ramadan, saya mengucapkan selamat berpuasa yang menjalankannya. Semoga semua ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Pengasih, yang terbaik untuk semuanya ya. Dan juga kemarin kita baru merayakan Hari Pendidikan Nasional. Saya juga sebagai mahasiswa, kalian sebagai mahasiswa, saya ucapkan juga selamat kita merayakan Hari Pendidikan Nasional. Well, this is a very difficult time, a very difficult moment at this time untuk student. Tapi kita harus semua pun bersyukur ya, bagaimana pengorbanan para pejuang kita untuk bisa kita mendapat pendidikan seperti sekarang. So, jangan berkecil hati, jangan artinya sedih yang tak berkesudahan seperti itu, kalaupun kendalanya seperti ini. Justru sebetulnya banyak value atau nilai-nilai yang kita dapat dari sini, nilai kebersamaan, nilai kerjasama, dan juga malah momentum untuk kita lebih dekat kepada Tuhan yang karena saya pikir kita sebagai umat beragama percaya untuk itu ya. Jadi itu sementara pengantar dari saya mau mendengar, apakah Wilfried dibolehkan sedikit diskusi ini sebelum kamu meneruskan AGM, nanti saya juga mau dengar AGM-nya, boleh ya? Biar tahu saya isinya, MISA itu apa sih gitu. Silakan Wilfried. Baik Bu, terima kasih. Sebenarnya yang apa yang Ibu tanyakan itu sudah saya siapkan untuk disampaikan di report gitu. Paling tidak sedikit gambaran tentang kondisi MUISA saat ini, terutama saat ini ketika kita semua menghadapi krisis akibat virus ini. Jadi kalau misalnya Ibu buru-buru, misalnya tidak punya waktu sampai kurang lebih 1,5 jam ke depan, tidak apa-apa, kita bisa tweet acaranya. Mungkin kita bisa mulai dengan semacam tanya jawab. Tetapi kalau Ibu misalnya punya waktu 1,5 jam ke depan, kita bisa mungkin ikuti susunan acara yang sudah dibuat. Karena seperti tadi Ibu bilang, Ibu juga pengen tahu apa yang MUISA buat gitu. Jadi mungkin kita bisa, saya mungkin bisa share screen dulu. Minta maaf Ibu, kemarin undangannya terlambat,
Terus rundown acaranya juga tidak lengkap, Bu. Jadi minta maaf sekali lagi. Saya share screen-nya. Terima kasih banyak, Wilfried. Tadi, I will follow you. I have time, don't worry. Sama anyway, I work from home anytime. Jadi saya akan ikuti aja, nggak apa-apa. Nanti kalau ada diskusi teman-teman pada waktu setelah kalian processing ini, baru mungkin saya bisa masuk. Tapi mungkin kalau saya lari sedikit ke sana kemarin boleh ya, kalau ambil minum atau apa gitu. Jadi, tapi I will be here until ini sampai selesai. Silakan. Iya, Bu. Enggak apa-apa, kita agak fleksibel. Saya kembalikan ke Pice sebagai moderator. Baik, selamat siang Ibu Dewi dari KJRI, kemudian Pak Domi. Terima kasih sudah berkesempatan hadir untuk mengikuti Annual General Meeting MUISA 2020. Dan juga kami mengucapkan selamat datang juga kepada PPIA dan juga AIPSA yang hari ini sudah berkenan hadir juga untuk mengikuti acara AGM hari ini, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi aktif Murdoch University yang sudah hadir. Selamat siang, dan apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik. Dan buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat beribadah, semoga kuat sampai dengan selesai, dan ibadahnya juga lancar. Amin. Acara siang hari ini akan kita mulai dari laporan yang akan disampaikan oleh, ini adalah susunan acara yang akan kita lewati hari ini. Ini terlihat cukup banyak, tetapi pasti akan fun dan agak relax, karena kita akan punya beberapa diskusi. Jadi tidak semuanya running seperti ini, tapi kita akan punya beberapa diskusi di sela-sela acara ini berlangsung. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti report from MUISA President untuk kegiatan MUISA dari 2019 sampai 2020 yang akan disampaikan oleh Presiden MUISA, Kak Wilfried. Dan setelah report, nanti kami memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan tanggapan untuk dapat memberikan tanggapan terhadap report yang akan disampaikan oleh Presiden MUISA. Untuk itu kepada Kak Wilfried, kami silakan. Baik, terima kasih, Pice. Sekali lagi, selamat datang untuk semua, Ibu Dewi dan Pak Domi, teman-teman saya dari PPIA dan AIPSA, juga teman-teman anggota MUISA. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di Annual General Meeting MUISA 2020. Jadi acara ini seperti biasa dari tahun ke tahun, itu adalah semacam laporan pertanggungjawaban, dan nanti diikuti dengan pemilihan pengurus yang baru. Nah, sebelum saya melaporkan apa yang sudah kami lakukan kurang lebih 12 bulan terakhir, saya ingin menunjukkan semacam gambaran singkat tentang kondisi keanggotaan MUISA. Ya, jadi berdasarkan jenjang pendidikan, yang paling banyak adalah master dan student. Jadi undergrad cuma 7 orang, master 13, PhD 13. Dan kondisi ini akan berubah di bulan Juli nanti karena ada sekitar 8 master student yang akan back for good. Ya, jadi ini tentu menjadi tantangan untuk pengurus yang baru ke depan. Nah, berdasarkan sumber pembiayaan untuk pendidikan di sini, 70% anggota kami, 71% anggota kami itu adalah penerima beasiswa full ya, dan 25%-nya adalah self-funded, dan yang sisanya itu setengah-setengah, jadi setengah dari katakanlah kampus dan setengahnya biaya sendiri. Terus ini status sepertinya tidak relevan. Tapi ya untuk kasih kita gambaran,
Jadi hampir seimbang antara yang single dan yang sudah berkeluarga ini. Saya sengaja kasih deskripsi singkat tentang dari 3 indikator ini untuk menunjukkan bahwa 3 faktor ini berpengaruh untuk tingkat partisipasi student di keanggotaan MUISA. Jadi umumnya orang mempersepsikan bahwa yang merit, yang PhD, dan yang self-funded itu biasanya tingkat partisipasinya rendah. Tetapi it's not always the case, because seperti misalnya Mbak Desi yang adalah PhD yang juga menikah, atau misalnya Lafika yang self-funded, itu mereka adalah salah satu dari sekian banyak yang paling aktif di keanggotaan. Jadi ya tergantung sebenarnya dari kemauan, terus mungkin dari jenis aktivitas yang membuat orang merasa tertarik untuk terlibat. Oke, saya sudah membagi laporan kegiatan ini dalam 2 bagian. Bagian pertama itu yang terkait dengan uang, jadi yang cash, dan yang non-cash, yang keduanya. Saya mulai dengan yang cash dulu, yang melibatkan uang ini. Yang pertama adalah angklung dan batik, baik itu performance maupun workshop. Jadi ini kegiatan utama kita, selain untuk promosi budaya, juga ini jadi ajang penyaluran hobi, juga media sosialisasi, karena kita sering berkunjung ke sekolah-sekolah, terus berkunjung keluar di mana ada festival dan lain-lain. Jenis kegiatannya bisa kita lihat di slide. Dan sebenarnya ada beberapa kegiatan, bukan hanya 2, ternyata ada 3, 4 kegiatan kita yang harus batal gara-gara corona ini. Nah, dari kegiatan ini kita mendapat $2.080 dari performance dan workshop batik, dan $750-nya kita belanjakan untuk peralatan, untuk equipment, untuk transport, dan untuk reward bagi para performers. Selain itu kita ada Gila Liga, ini event tahunan yang diadakan oleh Murdo International Student Association, melibatkan beberapa klub yang ya umumnya dari Asia, dari Malaysia, dari Singapura, dari Filipina. Tahun kemarin itu jenis kegiatannya cuma 2, futsal sama dodgeball. Nah, ini ada pemasukan juga nih. Ada $116, itu dari entry fee dan hadiah, dan pengeluarannya untuk contribution fee dan sewa lapangan. Nah, kita sebenarnya juara 1 kemarin, juara 1 umum ya, tapi ya biasalah dalam pertandingan ada yang kurang puas, ada politik sana-sini, jadi kita harus puas di posisi kedua. Tapi kita senang, kita bisa membawa bendera Indonesia, itu kebanggaan. Lalu yang berikut gathering, ini biasanya kita buat untuk menyambut student yang baru datang, atau juga untuk melepas pergikan mereka yang akan back for good. Juga untuk bersama-sama merayakan hari raya keagamaan, katakanlah seperti puasa Ramadan gitu. Selain untuk saling kenal, saling support, ini sebenarnya lebih fun, untuk rekreasi saja. Kita untuk tahun ini cuma mengeluarkan $328. Saya katakan cuma 328 karena sebenarnya kegiatan gathering kita ini banyak banget, tetapi sebagian besar adalah kontribusi anggota, karena kita share meal gitu. Lalu selain itu kita juga terlibat dalam aksi sosial untuk donasi ketika misalnya ada bencana, dan tahun ini kebetulan kita
kita ikut berkontribusi lewat AIPSA, kalau nggak salah, AIPSA WA kalau nggak salah, itu sebesar $150. Lalu tahun ini juga kita syukur bahwa kita bisa mewujudkan apa yang sudah direncanakan oleh pengurus sebelumnya, yaitu pengadaan hoodies. Jadi ini sebenarnya bukan untuk penggalangan dana, jadi lebih ke apa ya, mau bilang gift juga enggak, karena ada kontribusi anggota juga, ya semacam kenang-kenangan. Jadi itu kita belanjakan $1.470 untuk hoodies, dan masih ada empat yang tersisa. Kalau yang berminat silakan hubungi ketua yang baru. Lalu kita juga mengadakan tour ke Augusta dan singgah di beberapa spot sepanjang perjalanan. Ini pengeluaran ini untuk sewa kendaraan saja, karena makanan dan lain-lain kita bawa masing-masing. Jadi kontribusi paling besar untuk kegiatan ini dari anggota sebesar 1.400 sekian. Lainnya dari kas. Berikut ini rekapnya. Jadi kegiatan yang melibatkan uang, total pemasukannya 4.500 sekian, pengeluarannya 4.600, lebih besar. Secara akuntansi ini sudah nggak benar. Tapi karena ini kita belum masukkan saldo, sebenarnya saldo tahun sebelumnya yang ke bawah. Jadi dengan ditambah saldo tambah pemasukan, kurangi pengeluaran, kita masih ada saldo di bank 1.700.000 sekian. Ini ditambah dengan inventaris hoodie 4 buah tadi senilai kurang lebih $168. Ya, saya tidak perlu lagi mengulang yang ini, saya kira skip aja. Nah, yang non-transaksi kas, yang non-cash ini, kita kerjasama dengan International Engagement Office di kampus untuk hosting campus visit, diantaranya seperti yang bisa kita lihat di slide itu. Juga kita bekerja sama dengan program pembelajaran bahasa dengan Pak Irianto untuk language workshop, terutama dengan student year 11, year 12, mereka yang mau mempersiapkan untuk ujian akhir. Terus kita berpartisipasi, meskipun harus jujur bahwa mungkin tidak seaktif tahun-tahun sebelumnya, tapi tetap ada partisipasi di KJRI, misalnya ada meeting atau di festival kemarin, terus di seminar AIPSA, terus di IDN juga. Yang paling banyak ini school visit sih. Jadi artinya ini kegiatan ini nggak dibayar, jadi kita menyelenggarakannya secara sukarela dengan prinsip kita bangga mempromosikan budaya Indonesia. Lalu selain itu di beberapa minggu terakhir kita juga berpartisipasi untuk mendistribusi bantuan sembako dari komunitas Kipas. Sejauh ini sudah dua kali distribusi, yang terakhir kemarin, tapi belum sempat dibagikan. Ini semua student kita bagi. Tapi memang pada awalnya kita membuat semacam seleksi karena memang jumlah bantuannya terbatas. Jadi seperti saya kasih gambaran di awal bahwa sebagian besar anggota MUISA ini adalah penerima beasiswa. Jadi artinya kita prioritas teman-teman yang studi, terus yang berkeluarga, baru teman-teman yang lain. Jadi prinsipnya kami berusaha
hanya sekedar untuk menyalurkan apa yang disampaikan oleh komunitas yang punya kepedulian ini. So far semua happy bisa dapat bantuan, tapi kita usahakan semoga teman-teman yang tidak tergabung dalam MUISA yang juga adalah bagian dari keluarga Murdo. Jadi sebagai info untuk Ibu Konjen bahwa kita juga punya grup di mana MUISA di dalamnya, yaitu grup keluarga Murdo. Jadi itu bukan hanya student aktif, tapi juga alumni yang masih ada di sini maupun di Indo. Jadi untuk teman-teman yang sudah tidak aktif tapi masih di Perth, ya mudah-mudahan mereka juga bisa kita jangkau karena mereka juga adalah bagian dari keluarga komunitas kita. Lalu diskusi online ini sebenarnya belum kita buat. Kita rencana mau buat di minggu ini, tapi karena ada AGM, jadi kita pending ke minggu berikut. Awalnya kita berpikir bahwa buat diskusi online yang sifatnya akademik itu mungkin akan menambah beban buat student yang sudah istilahnya overwhelmed dengan assignment dan komitmen lain-lain. Tetapi pada akhirnya kebetulan ini corona membawa berkah, kita banyak waktu di rumah, jadi untuk aktivitas sosial kita bisa buat lewat Zoom, kita buat diskusi online. Jadi ini menurut kami penting, selain teman-teman yang PhD bisa kita libatkan, juga kita diperkenalkan dengan topik atau tema-tema riset tertentu yang mungkin bagi kita sangat tidak familiar, dan juga mungkin bisa membantu teman-teman yang lagi master atau undergrad untuk semacam ada gambaran tentang research, sehingga kalau misalnya ada rencana untuk studi lanjut, ada semacam gambaran. Ya saya kira kurang lebihnya segitu dulu dari saya. Kita bisa kembangkan kalau misalnya ada diskusi atau pertanyaan, saya persilahkan. Saya kembalikan ke Pice. Baik, terima kasih Kak Wilfried sudah menyampaikan laporannya. Tepuk tangan teman-teman. Terima kasih Kak Wilfried buat laporannya. Itu adalah gambaran kegiatan MUISA selama 1 tahun. Selanjutnya kami persilakan teman-teman untuk jika ada yang mau menanggapi atau bertanya, kami beri ruang. Silahkan. Ada? Oh, silahkan, Nafika. Ya, enggak. Itu saya cuma mau menambahkan, kalau misalnya itu kayak kebanyakan pemasukan dari MUISA itu adalah dari angklung, kan. Jadi kalau bisa itu teman-teman yang di Murdo itu bisa ikut untuk berpartisipasi di angklung gitu. Jadi kayak lebih banyak member, jadi lebih mewah gitu pas performance-nya gitu. Oke. Itu cuma tambahan saja. Ya. Baik. Terima kasih, Nafika. Yang lain ada lagi? Tidak ada? Dari Ibu mungkin? Oh, Ibu? Oh, Ibu lagi keluar ya? Ibu Dewi masih mute dah. Mute Ibu Dewi. Masih ke-mute ya. Oke. Ya, udah, sudah. Sudah dengar? Ya, sudah dengar, Bu. Silakan, Ibu. Terima kasih. Pertanyaan saya yang pertama, ini tadi Mas Wilfried bilang ada undergrad 7, master kegiatannya sosial yang diadakan oleh Murdo, dan memang saya melihat itu dari waktu ke waktu. Bahkan untuk kegiatan sosial seperti ini mungkin Murdo yang salah satu yang terdepan ya dibanding teman-teman mahasiswa di universitas yang lain gitu. Kalau Murdo udah jelas punya tim khusus untuk penggalangan promosi Indonesia.
seperti itu. Mudah-mudahan yang lain juga seperti itu yang mungkin belum saya dengar secara langsung. Tapi yang jelas, terima kasih banyak atas semua dukungannya, baik pada event-event yang diselenggarakan oleh KJRI, maupun yang secara mandiri dilakukan, bahkan tadi disebutkan meraih sekolah-sekolah untuk dengan bangga memperkenalkan bahasa Indonesia. Jadi saya sangat senang sekali mendengar ini, karena untuk diketahui, pada tahun 2017 bahasa Indonesia itu peringkatnya nomor 4 di Australia Barat. Terus tahun 2011 bahasa Indonesia nomor 1. Jadi kita tertinggi sekarang ini, mudah-mudahan ini tidak akan berkurang ya. Karena satu, kenapa kita menjadi seperti itu? Tentunya ya mungkin salah satu yang kalian lakukan juga, dan juga yang dilakukan KJRI, tapi yang terutama lagi adalah dukungan dari pemerintah setempat, di mana sejak tahun 2018, sekolah-sekolah diwajibkan memiliki bahasa asing selain Inggris. Jadi tadi diwajibkan, dan dengan diwajibkan itu tambah banyak sekolah yang memilih, dan banyak dari mereka memilih bahasa Indonesia. Karena katanya karena kita tetangga dekat, dan juga bahasanya relatif mudah gitu ya. Jadi kita sangat diuntungkan, sehingga catatan kami tahun 2018 itu kurang lebih ada 40.000 anak Australia Barat yang sedang belajar bahasa Indonesia setiap tahunnya. Jadi ini yang kita perlu pertahankan, dan saya sangat meminta dukungan kita semua, teman-teman mahasiswa terutama ya, dan ini satu bukti nyata yang sudah kalian lakukan. Jadi kolaborasi ini mungkin kita akan tingkatkan di waktu-waktu mendatang. Saya nggak tahu seperti apa, tapi sekarang zamannya seperti ini, Zoom, zamannya bukan Zoom ya, zamannya online semua. Barangkali ini nanti mempunyai satu ide lagi ya, kalau kita bisa komunikasi dengan anak-anak itu mungkin secara online seperti itu. Kami akan coba nanti tindak lanjuti dengan sekolah bagaimana, tapi dengan itu kami minta bantuan dan dukungan semua mahasiswa tentunya ya, karena kalian yang punya jiwa muda yang bisa meluangkan sedikit waktu barangkali untuk pengembangan promosi Indonesia gitu. Jadi itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Cuman itu selain itu juga, jadi saya mau penekanan kepada pendataan. Pendataan itu apakah pengurus sudah melakukan pendataan itu, sehingga katakanlah yang dimiliki data sekarang itu sudah merupakan mahasiswa Indonesia yang ada di situ, atau adakah di luar itu yang tidak kalian bisa capai atau raih gitu, yang masih belum tahu mengenai AIPSA maupun yang lain-lain, atau they are reluctant to join, I don't know gitu. Jadi saya pengen tahu. Dan kedua, saya juga ingin mendorong untuk lapor diri ya. Kami sebetulnya saya bilang sama teman-teman di KJRI, sekarang ini kan kegiatan kita a little bit berkurang ya gitu loh. Jadi saya dorong untuk satu, bikin assignment mendata para warga negara Indonesia yang ada di Australia Barat ini. Kemarin itu memang kami gunakan data yang ada di pemilu. Beberapa melakukan penelponan. Mohon maaf karena memang kami belum umumkan di sosial media. Kalaupun ada yang ini siapa ini, kalau ada yang sempat tertelepon itu it's from us. Tapi saya akan coba nanti bikin yang lebih formal lagi. Kita akan coba nanti menggabungkan data pemilu dengan data lapor diri. Jadi yang namanya lapor diri ini adalah yang bentukan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri. Dengan lapor diri ini, dengan yang sekarang, sistem yang sekarang, data kalian tersimpan oleh negara, dalam arti kita nggak akan salah gunakan data itu tentunya, itu kan kami sebagai government official tersumpah ya untuk itu. Nah, nanti kemudian data itu bisa berlaku di mana saja. Misalnya satu ketika kalian ambil PhD katakan di Prancis, itu tinggal mengklik aja atau mengisi aja saya sekarang di Prancis gitu misalnya, seperti itu. Jadi tidak lagi mengulang dari nol karena kita udah connected worldwide gitu loh. Semua perwakilan kita sudah, dan itu sekarang sistem itu bukan hanya KJRI yang punya tapi pusat. Hanya kami di sini mengelola masyarakat Indonesia yang ada di sini. Jadi ini juga kami himbau buat mahasiswa yang masih belum lapor diri, termasuk keluarga, bukan hanya mahasiswa sendiri, tapi keluarga yang mengikuti di sini, itu kami himbau untuk mengisi, karena itu akan banyak manfaatnya. Satu, katakanlah jauh-jauh ada apa-apa yang kita dalam waktu singkat, kayak siklon apa sekarang, kita bisa umumkan di situ, hati-hati semuanya, dan sebagainya gitu loh. Jadi
banyak sekali untuk kita, untuk negara tentunya, tapi juga untuk semua masyarakat, ini akan sangat bermanfaat. Jadi lapor diri ini juga yang saya sangat tekankan kepada teman-teman di KJRI untuk kita tingkatkan sebanyak-banyaknya. Karena sementara ini yang data yang kami punya hanya 2.500 orang. Sementara masyarakat kita saya kira ada sekitar 15.000 gitu. Jadi dari yang kecil-kecil ini mungkin saya akan himbau terus sehingga bisa memaksimalkan pendataan yang kita miliki. Itu mungkin tambahan dari saya. Dan tadi pertanyaan saya, Mas Wilfried, mengenai jumlah dari mahasiswa yang ada di Murdoch ini, apakah data ini sudah keseluruhan atau bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin saya kasih Silakan, ke Mas Kak Wilfried. Wilfried. Silakan Kak Wilfried. Baik, terima kasih Ibu atas masukan-masukan dan juga pertanyaannya. Mengenai jumlah anggota, ya, sorry. Ini memang jadi karakteristik kita di MUISA, tidak seperti ormas-ormas yang lain, karena kita relatif datanya itu tidak statis gitu, berubah-ubah sesuai dengan masa studi. Nah, kalau yang undergrad sama PhD relatif lebih lama 4 tahun, tapi seperti saya tunjukkan di data tadi, master itu cukup banyak tahun ini 13. Sekali keluar 8, jadi nanti mungkin Juli Agustus, jumlah yang terdata, jumlah yang kita data itu 24. Dari sekarang masih 32, tapi Juli Agustus ketika teman-teman sudah pulang, sisa 24. Nah, mengenai siapa yang kita data, ini terus terang hanya yang artinya yang terlibat di kegiatan-kegiatan kita. Sebenarnya berdasarkan data yang kita dapat dari pihak kampus, kampus memang tidak memberikan, tapi mereka memfasilitasi untuk menghubungi, untuk kita menghubungi, reach out mereka gitu. Dan itu data tahun lalu itu sekitar mungkin hampir 60 Bu, jumlah totalnya. Jadi memang saya tahu pasti banyak Indonesia yang ada di Murdoch tapi tidak bergabung. Alasannya macam-macam. Alasannya macam-macam dan pribadi sekali. Jadi ya kita, karena ini keanggotaan sifatnya voluntary, jadi kita nggak bisa maksa. Kita hanya bisa men-encourage mereka, tapi tidak bisa paksa. Jadi begitu Bu, datanya fluktuatif, jumlahnya berubah-ubah, tapi kami berusaha untuk tetap update. Terus mengenai informasi yang Ibu sampaikan tentang peningkatan jumlah jumlah peminatan di bahasa Indonesia, kita juga ikut bangga. Ini tentunya bukan hanya kerja kami, tapi kerja kita bersama. Dan kita harapkan ke depan kerjasama di antara kita bisa lebih ditingkatkan. Kita bisa lebih banyak, kita bisa reach out lebih banyak sekolah-sekolah. Saya kira itu saja yang bisa saya tanggapi, Bu. Oke, terima kasih Wilfried. Kalau ada yang lain loh, mumpung saya di sini juga, saya ingin mendengar bagaimana kondisi kalian selama masa COVID ini. Apakah ada yang memang sangat kesulitan, yang perlu saya secara khusus memberikan perhatian khusus, atau paling tidak apa yang kira-kira bisa saya sampaikan, saya akan menyampaikan surat ke Vice Chancellor misalnya seperti itu, sehingga input ini akan memperkaya saya dalam memahami apa yang harus kami lakukan seperti itu. Silakan kalau ada yang mau. Saya Ibu. Iya, Leo, silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ada ya, saya ngobrol dengan beberapa teman begitu yang kebetulan mereka bukan penerima beasiswa, jadi harus membayar sendiri begitu Bu. Dan pada situasi sekarang kan banyak dari mereka yang harus kehilangan pekerjaan atau kehilangan sebagian dari sumber penghasilannya lah.
Dan di satu sisi juga kita tidak bisa menjangkau semua fasilitas yang ada di kampus karena kita ada sempat dibatasi, kita hanya boleh di satu tempat tertentu atau bahkan sama sekali misalnya seperti sekarang seperti tempat yang biasanya di-assign untuk mahasiswa jurusan tertentu, kalau di ECU misalnya itu tidak boleh diakses misalnya. Nah, tentu akan sangat membantu kalau misalnya kampus bisa mempertimbangkan ada semacam diskon untuk apa yang sudah dibayarkan, karena banyak dari yang kita bayarkan itu pada dasarnya tidak diwujudkan sebagai fasilitas yang mestinya kita terima. Artinya kan apalagi ditambah dengan situasi di mana banyak mahasiswa ini ya tidak bisa mendapatkan harus kehilangan support atau resource untuk finansial mereka. Saya rasa itu mungkin bisa dibantu Bu untuk disampaikan supaya kampus bisa juga mempertimbangkan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sugi. Jadi mungkin kalau untuk fasilitas yang tidak didapat sehingga ada rebate ya semacam itu ya, saya akan lihat karena mungkin ini buat mereka kalau itu dibikin general kan akan mengembalikan kepada semua gitu loh. Might be not easy for them. Tapi kalau kita bicara karena beberapa dari klien yang kehilangan pendapatan sehingga sulit, itu saya mungkin bisa lebih nge-push mereka gitu loh. Dan saya nggak tahu apakah mereka tuh akan minta semacam bukti bahwa tadinya kerja bukan volunteer, kerja part time di mana, sehingga dari situ ternyata udah nggak ada. Saya nggak tahu apakah sampai seperti itu. Tetapi paling tidak saya bisa komunikasikan bahwa sebetulnya banyak yang terdampak seperti itu ya. Terus kebijakan apa dari universitas? Yang jelas dari study first itu sudah ada. Kalau ada nggak di antara klien yang sudah memanfaatkan itu? Tadi seperti itu bikin semacam Pak Domi nanti mungkin dibagi ya. Jadi saya baru tadi ini minta Pak Domi untuk mengakses bagaimana sih untuk bisa membantu klien dengan paling tidak dengan kebijakan yang ada dulu ya. Selain dari upaya yang bisa kami lakukan. Dan itu study first itu mempunyai crisis relief namanya kalau teman-teman tahu. Jadi dia bisa diakses di studyfirst.com.au/crisis-relief gitu. Jadi itu salah satu upaya yang mereka lakukan dan mereka juga sudah menghubungi kita menanyakan apa yang bisa dilakukan oleh kami gitu loh. Misalnya food, shelter, well-being maupun health atau apa gitu. Nah, ini pun kami mau dengar kesulitan apa yang kalian alami. Apakah sampai kalian udah nggak bisa bayar akomodasi sehingga saya harus bagaimana nih gitu loh. Saya juga nggak mau kan kalian terlantar. Jadi yang namanya kehilangan finansial itu to an extent beratnya untuk kalian. Gitu. Jadi kalau misalnya masih bisa dengan study part ini, masih bisa dengan fasilitas yang disediakan oleh universitas, universitas sejauh ini sudah ngasih apa sebetulnya gitu loh. Ini juga saya mau tahu dari terutama Murdoch. Masing-masing universitas bisa berbeda. Nah, dari situ kita akan lihat permasalahannya sampai yang benar-benar udah kesulitan, please tell me gitu loh. Kalau benar-benar udah nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar jangan sampai nggak makan gitu-gitu. I have to know gitu loh. Saya nggak mau kalian terlantar. Tetapi saya juga pengen karena resource kita terbatas, saya akan coba cari bantuan dari mana yang mungkin bisa mensupport seperti itu. Tapi Mas Sugi untuk universitas itu tadi akan juga saya sampaikan nanti kepada Vice Chancellor, bahkan kalau memang diskon karena fasilitas yang tidak dipenuhi, nggak ada masalah buat saya, tinggal saya tulis aja gitu loh. Tapi mungkin yang lebih reasonable adalah bantu adalah yang benar-benar kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber finansial, itu yang spesifik ke situ mungkin. Misalnya kalau yang menerima beasiswa mungkin it's different case ya, paling tidak tetap kalian kan masih tersupport sejauh ini gitu loh. Bukan pasti semua orang butuh ya, tapi paling nggak kita punya prioritas. Mana dulu yang paling kita dulukan untuk membantu. Nah itu Mas Sugi. Jadi tolong dari
pun kalau ada yang memang terkendala sekali, sementara yang kami lakukan adalah dari KJRI kami memang memberikan bantuan sembako. Sembako berupa beras 5 kilo, terus ada minyak, ada telur, ada Indomie gitu ya. Tapi itu memang kami selektif, itu tadi, hanya yang paling terimbas dulu gitu. Sehingga nanti kami tuh bisa betul-betul membantu untuk benar-benar yang sangat membutuhkan. Jadi sementara memang kita tidak langsung berat semua kasih ke mahasiswa. You can imagine ada 100.000 mahasiswa di sini. Kayaknya nggak akan sanggup untuk kami menyampaikan itu. Toh juga kalian tidak semua yang dalam kondisi krisis ya, yang sangat-sangat membutuhkan bantuan gitu. Begitu Mas Sugi. Jadi silakan kalau ada yang memang dari person per person, Mas Domi akan menampung. Kita akan memberikan bantuan secukupnya ya. Yang jelas kalau sampai pun kalian nggak bisa untuk bayar uang akomodasi, kalau uang kuliah mungkin kita akan ngomong ya sama universitasnya ya. Tapi paling nggak sampai untuk bayar uang sewa rumah pun sulit, to what extent gitu. Saya akan lihat gitu loh ya. Jadi itu kira-kira mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi tolong ya dari teman-teman mungkin begini Mas sama Nina. Mungkin seperti ini, murdoh lah, kasih tanggung jawab kepada masing-masing pengurus. Misalnya murdoh, Mas Wilfried atau siapapun pengurus baru nantinya. Jadi dari situ kan monitor tuh lebih gampang per universitas gitu loh. Dikasih tanggung jawab masing-masing sehingga data itu nanti bisa masuk ke kami seperti itu. Ya. Kira-kira ada lagi Mas Sugi? Sudah Ibu. Terima kasih banyak atas tanggapannya. Terima kasih banyak. Iya. Oke, silakan ke Mas Pice sama Mas Wilfried kembali lagi. Nanti saya sambil dengar. Baik, terima kasih Ibu buat tanggapannya dan Mas Sugi buat masukannya. Nanti kalau jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, mungkin nanti kita akan bisa sampaikan nanti. Kita lanjut dulu untuk acara selanjutnya ya. Baik, Pice. Silakan Kak Wilfried. Minta maaf, saya cuman tambah beberapa informasi untuk melengkapi yang tadi sudah disampaikan. Misalnya dari Murdoh itu, kita setiap 2 minggu per fortnight kita dapat voucher dari kampus $50. Saya tidak tahu, minta maaf dengan keterbatasan komunikasi, saya tidak tahu apakah teman-teman semua bisa mengakses itu atau tidak. Saya tanya beberapa yang dapat. Nah, terus ada juga yang karena kita belajar online jadi semacam teknologi voucher internet gitulah, $100 untuk 1 kali saja. Nah, selain itu untuk teman-teman yang self funded, kampus itu sudah siapkan dana yang cukup besar, hanya proses administrasinya harus dilewati gitu, ada macam-macam. Dan karena saya penerima beasiswa, jadi saya tidak terlalu ikuti. Jadi saya yakin teman-teman yang self-funded juga punya akses ke sana. Mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan. Kalau ada kesulitan, bisa komunikasi dengan teman-teman yang ada di grup ini. Ya, saya kira itu saja informasi. Terima kasih banyak informasinya, Wilfried. Saya kira ini penting sekali ya, tolong juga ini disseminate, disampaikan kepada teman-teman semua. Kalau memang yang voucher $50 itu eligible untuk semua, agar itu bisa untuk semua ya, semua mahasiswa ya, Wilfried. Atau semua ada mestinya begitu. Ya, mestinya. Kalau semua silakan saja dimanfaatkan. Tetapi selain itu juga tadi yang saya sampaikan study first. Study first juga tuh bikin ada crisis relief ya. Jadi itu juga silakan aja kalau diakses, kalau diperlukan, kalau misalnya sulit nembus atau apa, mungkin nanti Mas Domi bisa bantu atau bagaimana ya. Jadi itu pun apalagi yang paling terdampak ya, jangan sampai terlantar karena di sini juga lumayan juga yang mereka bisa kasih gitu loh. Itu studyfirst.com.au /crisis -relief gitu. Jadi ada itu juga mungkin bisa dieksplor ya sama teman-teman. Ya, kembalikan ke Pice. Baik, terima kasih teman-teman dan juga diskusi yang sangat luar biasa karena kita terima banyak informasi. Terima kasih Bu Dewi.
dan juga Kak Wilfried, Kak Sudi yang sudah berpartisipasi. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama, karena salah satu agenda AGM yang penting adalah untuk new president. Kita akan sama-sama kenalan dulu dengan kita punya new president candidates. Nah, untuk itu yang pertama, kita sudah punya 2 orang calon yang ada saya punya list di sini, ada Junior, di sini Julio Alejandra, dan juga Lavika. Oke. Jadi kita kenalan dulu dengan mereka berdua. Kemudian nanti ada lagi. Yang pertama saya kasih kesempatan untuk Junior untuk memperkenalkan diri, kemudian memberikan statement. Setelah itu Lavika, dan setelah mereka berdua memberikan statement, saya juga akan mempersilakan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk juga memberikan tanggapan terhadap apa yang akan mereka sampaikan, masing-masing 2 tanggapan per kandidat. Yang pertama saya persilakan untuk Junior untuk kenalan sekaligus menyampaikan short statement-nya sebagai kandidat Mr. President 2020. Silakan Junior. Tepuk tangan buat Junior. Terima kasih banyak Mas Pice atas waktunya. Langsung saja ya, langsung perkenalan. Sebenarnya nama saya Junior Chandra Alienhart. Ya, Alienhart. Saya masih baru datang. Jadi kemarin datang Januari. Sekarang sekolah undergrad di majornya Global Politics and Policy. Maaf. Global Politics and Policy. Saya dari umur saya 24 tahun. Kenapa saya masih baru masuk undergrad? Karena saya transfer dari Jepang, dari kuliah dari Jepang. Saya menyelesaikan kuliah di Jepang selama 2 tahun. Ya, bukan menyelesaikan, tidak selesai selama 2 tahun. Lalu tambah 2 tahun lagi sekolah bahasa di sana. Secara pengalaman berorganisasi saya lebih ke multikultural organisasi. Kemarin waktu berada di University Yamanashi Gakuin University, saya lebih ke multikultural, lebih memperkenalkan bagaimana berinteraksi dengan orang luar negeri. Jadi kita lebih merangkul local student untuk bisa masuk. Mari kita bergabung untuk bersama international student. Tapi saya rasa untuk di untuk di Australia, sepertinya orang-orang sudah biasa lah ya, biasa untuk melihat international student, melihat orang wajah-wajah yang berwarna-warni itu tadi. Jadi saya rasa ya berbedalah untuk secara kegiatan dan aktivitasnya. Lalu apa lagi ya? Ya, insya Allah seperti itu aja ya perkenalan dari saya. Jadi secara pengalaman seperti itu, secara experience seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kepada Mas Pice. Oke, terima kasih untuk Junior. Selanjutnya untuk Lavika, kami silakan. Thank you Mas Pice. Halo semuanya, nama saya Lavika. Saya sekarang ambil jurusan Bachelor of Business, majoring in Finance and Graphic Design. Ya, terus saya sudah bergabung di MUISA selama 2 tahun, dan kalau misalnya seandainya saya terpilih, saya ini tahun ketiga. Dan juga sebelumnya sudah bergabung di PPIA dan juga mengikuti berbagai acara seperti yang ada di KJRI dan juga Serenata dan yang lain-lain gitu. Dan visi saya itu adalah untuk menciptakan kebersamaan dan juga kekeluargaan di organisasi MUISA. Diutamain untuk murid-murid yang baru datang. Soalnya mereka kan pasti sangat asing dengan environment-nya, jadi kayak butuh kehangatan kekeluargaan gitu lah. Terus kalau misi saya itu untuk mempromosikan angklung untuk komunitas PEF. Jadi kayak emang sejauh ini kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk mempromosikan angklung ini. Cuman kalau bisa, I will try my best to promote more to the komunitas PEF gitu. Terus misi kedua saya itu adalah untuk mendorong orang-orang MUISA untuk hal yang lebih kreatif dan juga inovatif untuk membantu environment-nya PEF gitu lah. Dan juga berusaha untuk menarik lebih banyak mahasiswa Indonesia yang di Modok. Saya tahu ada beberapa murid
Indonesia yang di Murdoch, tapi kayak mereka itu tidak ada niat untuk masuk MUISA gitu loh. Jadi kayak mungkin kayak aktivitasnya itu not that menarik buat mereka. Tapi saya kurang tahu. Menurut saya ini sangat menarik. Karena saya juga kayak tertarik dengan alat musiknya semuanya dan juga udah ikutin selama 2 tahun. Jadi ya, so far this is my vision and mission. Jadi saya berharap ya seandainya saya terpilih, I will try my best to do this. Thank you. Oke, terima kasih Levika dan Junior. Kita masih akan punya 2 kandidat lagi, namun sebelum kita ke 2 kandidat itu, mungkin dari teman-teman saya persilakan untuk 2 orang memberikan tanggapan untuk Junior dan Levika. Entah itu masukan ketika nanti menjadi pengurus di next period, silakan saya memberi kesempatan untuk 2 orang memberikan tanggapan terhadap Junior dan Levika. Silakan. Silakan Mbak Desi. Terima kasih. Halo Junior dan Levika. Halo. Untuk Junior, kira-kira mungkin metode apa yang mungkin di Jepang sudah dilakukan untuk menarik student-student di Indonesia di Jepang untuk ikut organisasi ya di kampus? Terus kegiatan-kegiatan apa yang mungkin bisa diimplementasikan nanti kalau dirimu terpilih jadi ketua? Jadi mungkin bisa dielaborasi lagi mungkin visi dan misinya seperti itu. Dan untuk Levika mungkin memang sangat penting untuk narik anggota baru, terutama anak yang baru masuk ya. Terus metode apa yang akan kamu lakukan untuk menarik itu? Terus karena di MUISA mencakup S1 sampai S3, jadi terutama untuk yang S2 dan S3-nya apa juga yang akan kamu lakukan untuk menarik mereka untuk tetap aktif ikut dalam kegiatan, terutama mungkin angklung, karena semakin lama anggota pemain angklungnya kan semakin shrinking gitu, kecil sedikit. Mungkin karena jumlah anggotanya MUISA juga nggak terlalu banyak atau belum mencakup banyak mahasiswa. Gitu aja, makasih. Kesempatan untuk menanggapi, setelah itu yang kedua nanti dari Noval. Silakan. Saya ya. dulu? Oke, Levika silakan. Oke. Jadi kayak yang pertanyaan Mbak Desi itu, kayak cara untuk menarik orang untuk join angklung, mungkin salah satunya bisa untuk mencari lagu yang lebih baru dan lebih ngetrend. Jadi semua orang itu bisa lebih tertarik untuk main angklung dan lebih semangat gitu. Terus kayak misalnya yang untuk menarik S2 dan S3 untuk bergabung bersama MUISA dan juga bermain angklung. Mungkin selain aktivitas yang kurang seperti apa ya? Yang kurang menarik. Kurang menarik untuk murid S2 dan S3. Mungkin kita bisa berusaha untuk berkolaborasi dengan AIPSA. Soalnya AIPSA itu adalah organisasi yang lebih diperuntukkan untuk mahasiswa S2 dan S3 kan. Jadi kayak supaya lebih tertarik itu mungkin kayak misalnya bisa adain some like competition seperti sebelumnya sudah pernah ada yang tesis 3-minute thesis. Ya, yang itu. Ya mungkin kayak supaya lebih menarik saja. Ya mungkin berkolaborasi juga dengan TPIA dan organisasi-organisasi yang lain lah. Ya, thank you. Thank you, Levika. Silakan Junior. Oke. Untuk penerapannya yang dari experience yang sudah saya alami ya. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu, mas-mas atau ibu-ibu, mbak-mbak sudah pernah mendengar kalimat party ya. Kalau party itu image-nya seperti apa sih? Party itu wah kita senang-senang, kita joget atau menyanyi gitu kan ya. Tapi di party yang kami lakukan pada saat di Jepang itu lebih ke membuat koneksi. Ya, kita membuat koneksi. Jadi kita membuat pamflet yang memang judulnya party. Tapi di sana isinya ada makan, minum, dan of course ini tadi yang paling penting, berkoneksi. Jadi menambah pertemanan. Apalagi anak-anak yang barusan datang, apa yang mereka cari? Teman baru, yang pasti, ya kan?
teman baru, koneksi baru yang bisa membuat mereka lebih semangat pada saat belajarnya. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya terapkan kalau dari experience yang sudah saya alami. Baik, Ya, terima oke. kasih Junior. Yang tanggapan yang kedua saya persilakan untuk Noval, silakan, tadi sudah kasih kode-kode. Oh iya, terima kasih Om Pice. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Lapika sama Junior. Pertanyaan saya yang pertama, ini kan di tengah pandemi yang sekarang ini, per besok juga kalian sudah akan jadi ketua baru. Nah, kira-kira apakah teman-teman sudah menyiapkan program gitu, program khusus selama pandemi ini atau seperti apa untuk program jangka pendek lah gitu kan, selama ini. Nah, yang kedua, walaupun Junior juga baru bergabung di kegiatan MUISA dan Lapika juga yang sudah lama, tentu teman-teman sudah menganalisa ya kelebihan sama kekurangan kepengurusan kami gitu kan. Nah, kira-kira selama ini, selama berinteraksi dengan kami dan ikut program-programnya, kekurangan pengurus yang sekarang itu seperti apa dan yang bisa diperbaiki untuk periode berikutnya gitu. Itu aja. Baik, terima kasih untuk Noval. Saya silakan untuk kepada the candidates. Mungkin ada silakan menanggapi dari Noval tadi, silakan. Siapa dulu? Lavika, oke. Oke, silakan. Oke, Junior dulu. Tadi Lavika dulu, sekarang Junior dulu. Ini tegang kayaknya kita punya kandidat ini. Ya. Oke, untuk program pada saat pandemi ini ya, secara gambaran sebenarnya mungkin meeting dengan Zoom ini paling yang bisa kita lakukan lah ya. Jadi meeting gathering. Kemarin saya sempat telepon bersama mantan dosen saya yang di Jepang. Itu kami melakukan Zoom meeting, tapi lebih ke hobi, menunjukkan hobinya. Jadi pada saat itu kami bermain, yang mau menampilkan gitar silakan bergitar, yang ingin berdiskusi silakan berdiskusi. Jadi untuk programnya kira-kira ya kita menggunakan aplikasi Zoom ini, ya kan? Jadi kita tidak bisa secara fisik untuk bertemu lah ya. Terus untuk kekurangan, jadi saya masih baru kan ya, saya belum bisa melihat secara dalam apa saja kekurangan yang ada di Indonesia. Cuma dari first impression ya, dari yang saya lihat itu memang anggotanya kayaknya sedikit ya. Anggota sedikit itu apakah memang susah menambah anggotanya itu tadi, atau memang sensusnya itu sedikit, atau bagaimana, itu kan saya kurang tahu. Jadi ya untuk organisasi itu paling enggak anggota harus ada lah ya, harus ada dan tertulis datanya sensusnya. Ya, mohon maaf kalau memang ada salah dari saya, kalau ternyata ada itu mohon maaf. Oke, cukup itu saja. Ya. Yap. Baik. Selanjutnya saya beri kesempatan buat Lavika. Silakan Lavika. Oke, kalau buat yang pertama, yang pandemi, saya itu pertama itu ada pemikiran untuk melakukan kayak online online survei ataupun games gitu di Instagram. Karena kayak sebelumnya itu kayak banyak ada misalnya kayak contoh ya, misalnya ada pertanyaan kayak coffee or tea, jadi kayak choosing gitu. Jadi kayak supaya lebih atraktif gitu lah. Jadi kayak teman-teman selama pandemi ini bisa lebih mengerti itu MUISA dan juga bisa datang dan visit Instagramnya MUISA dan apa kayak istilahnya tahu lah mereka itu ngapain saja gitu selama itu. Itu buat yang kedua, buat agak negatifnya MUISA. Sejauh ini menurut saya itu kayak MUISA is doing very well. Negatifnya kayak apa ya? It's very hard to say. Nggak tahu sih ini negatif atau positif, tapi kayak apa ya? Kayak kekeluargaannya tinggi banget gitu. Itu positif, tapi kayak kadang-kadang mungkin kayak kayak kan karena udah pada married gitu kan. Jadi kayak misalnya ada maybe like
ini contoh, tapi bukan bermaksud untuk kayak menegatifkan Muisa. Kayak contoh misalnya, kayak ada misalnya pas malam mau meeting, cuman kan lebih susah, soalnya kan ada keluarga gitu kan. Jadi kayak harusnya mom take care of the children gitu. Ya for me kayak not that negative, tapi kayak jadinya kita nggak bisa meetingnya bareng gitu, kayak for the whole group of members gitu. And ya sama itu juga lah yang kayak Junior bilang, kayak jumlah jumlah anggotanya. Sebenarnya bukan dikit, cuman kayak pada sibuk sekolah kan, sebenarnya tujuan kita ke sini emang buat untuk sekolah. Jadi ya that's all for me. Thank you. Oke. Terima kasih untuk Lafika dan Junior, teman-teman. Sekali lagi tepuk tangan buat kita punya kandidat untuk siang hari ini. Mereka berdua luar biasa, meskipun studi tapi juga bisa memperhatikan hal-hal yang apa yang kurang, apa yang perlu dibenahi, dan juga tentang bagaimana mereka bisa mengerjakan sesuatu untuk Muisa di waktu mendatang. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk dalam proses untuk voting, untuk memilih siapakah yang nanti akan terpilih menjadi next Muisa President, dan nanti untuk proses votingnya ini akan dikirimkan oleh Noval. Mungkin saya beri kesempatan buat Noval untuk menjelaskan sedikit tentang proses voting yang hari ini akan kita lakukan, di mana voting ini akan hanya dilakukan oleh active students di Murdoch University. Saya silakan untuk Noval, silakan. Oke, ini kita pakai online survei, nanti saya kirim linknya di chat. Itu sudah ini. Nanti saya kirim, nanti teman-teman copy paste di browser masing-masing. Ini cepat ketika kalian buka, mulai, terus klik aja pilihannya antara Lafika atau Junior dan submit, that's it. Udah gitu aja, nanti saya share langsung hasilnya gitu. Ini butuh 3 menit aja kalau nggak salah nih. Kita kasih waktu 3 menit untuk teman-teman untuk memilih kandidatnya gitu. Itu aja sih. Sekarang saya share ya. Baik. Ini sekali lagi untuk teman-teman mahasiswa aktif di Murdoch. Baik. Itu saya sudah share linknya di grup. Silahkan tinggal di chat. Ya. Baik, silakan teman-teman yang ada di mahasiswa aktif boleh klik linknya untuk memberikan vote. Selama 2-3 menit kita beri waktu untuk memberikan voting. Dan mungkin sambil kita menunggu untuk hasil voting, saya mau informasikan bahwa setelah ini ada beberapa, kami juga mau mendengar sedikit kayak ada remarks dari AIPSA, juga dari PPIA dengan Murdoch. Setelah ini kita akan mendengarkan hasilnya yang akan dipresent oleh Noval. Kemudian nanti setelah kita sudah melihat hasilnya, kita juga mau meminta tanggapan dari PPIA, dari Mbak Dina, dan juga dari AIPSA untuk Murdoch seperti itu. Jadi ini sekarang proses voting sedang berlangsung selama 3 menit. Dedeng. Jangan tegang-tegang teman-teman ya. Jadi ini kita memilih, kita punya kandidat yang luar biasa. Sempat bingung kah? Waktu tadi mereka berdua kasih presentasi singkat. Bagus-bagus mereka berdua. Saya pikir Fahmi itu jadi kandidat juga.
Fahmi ini takut nih. Kalah sebelum berperang dia. Katanya dia untuk tahun berikutnya, Mas. Mau lanjut S3 kah? Insya Baru Allah. 1 tahun. dia. Mungkin teman-teman yang videonya belum ada, mungkin bisa ditampilkan videonya supaya kita bisa melihat juga wajah-wajahnya, tidak hanya membaca nama begitu. Biar kita juga bisa hanya baca nama, ini Leo yang mana. Nah, thank you. 1 menit Boleh. lagi, bosku. 1 menit lagi. Oh, ada Adele. Hai Adele. Tuh kan akhirnya votingnya di mana nih? Nggak ketemu. Ada di chatting, Di chat grup. di chat grup di Chat bawah. grup WhatsApp atau apa? No. Di Zoom di bagian sini, bawah di itu Zoom. ada chat, ada satu fitur chat di situ, di dalam situ ada linknya. Wah, nggak ketemu. Aduh, parah nih. Itu ada di grup, bro. Ada yang grup share kayaknya di grup juga. WhatsApp tuh. Ada yang sudah share di grup WhatsApp juga, nanti bisa dilihat dari situ. Oke. Sudah ya? Udah, Det? Wait. Tinggal nunggu bro nih, baru kita stop. Oke. Wait. Soalnya baru dapat soalnya. Oke. Selamat, Anda sudah mendapat. Jangan pilih Fahmi, nggak ada Fahmi di situ. Baru nyari Fahmi, tapi nggak dapat. Oke, udah. Terima kasih. Oke. Oke, stop ya. Yap. Alright. Jadi Noval akan share screen, kemudian menunjukkan hasil voting untuk the next MUISA President. Semua teman-teman boleh nyalakan audionya terus tepuk tangan begitu, biar agak ada suara-suaranya begitu. And udah lihat ya? Yap. Here we go, ini hasilnya nih. Here we go. Congratulations, Lafika. Congratulations, the next president. Congratulations. Novel kemana lu? Nggak, saya refresh siapa tahu. Nah, ini pas nih. Oke. Oke, jadi hasilnya gitu dah. Baik. Jadi dari hasil voting teman-teman, ada 22 partisipan yang mengikuti proses voting untuk the new president, dan Lafika 63,6%, 14 voter, dan Junior 36,4%, sebanyak 8 voters. Terima kasih teman-teman, ini adalah, jadi selamat sekali lagi untuk Lafika sebagai the new president of Murdoch University Indonesian Student. Thank you. Saya stop ya. Selamat. Ya. Terima kasih semuanya. Boleh satu. Silakan Ibu. Ketua yang baru. Saya sangat impressed ya tadi dengan presentasinya Lafika. You know everything about MUISA, dan kamu tahu apa yang memang diperlukan dan semangat yang kamu sampaikan untuk ke depan. Saya tahu Junior juga, you have a big capacity. Sure. Cuman karena Junior belum lama ya di sini, jadi belum tahu seluk-beluknya lah istilahnya seperti itu. Tapi please to be the next candidate ya Junior ya. Nanti kita tetap di kepengurusan bantu Lafikanya juga ya. Nah untuk Lafika, saya senang sekali tadi yang kamu sampaikan banyak hal ya. Tapi secara khusus saya ingin memfokus kepada angklung. Tadi kan kamu bilang juga mau mengembangkan angklung ini, karena ini memang salah satu kekuatannya MUISA. Seperti yang saya sampaikan di universitas lain, teman-teman kita mahasiswa Indonesia tidak seperti yang ada di MUISA seperti ini. Nah, kalau yang saya tahu, saya mau komen, saya setuju bahwa angklung ini sudah bagus sekali ya MUISA bikin, tetapi ada juga yang perlu diperhatikan. Karena angklung ini it's a harmony ya, jadi dan harmoni dan memang kerjasama. That's the beauty of angklung gitu loh. Nggak bisa sendiri gitu. Bisa ada sih yang bisa main sendiri kayak main piano, tapi kan it's not the yang secara umum ya. Angklung itu justru kita dalam suatu gedung bisa semua orang bermain bersama gitu. Nah, MUISA
sudah menunjukkan banyak sekali kemajuan saya kira, tetapi saya tahu untuk mengumpulkan latihan itu is not easy ya. Saya kira Pice maupun Wilfried tahu ini, karena kadang-kadang ada performance yang kalian tuh kurang harmoninya. Mungkin apakah kurang latihan atau kurang dirihennya atau gimana. Jadi susah kalau misalnya tanpa partitur ya, bermain gitu ya. Kalau nggak partitur, satu nadanya udah kemana, yang lain udah bisa berantakan tuh. Jadi ini mungkin harmoni dan maupun kerjasama ini perlu ditingkatkan ke depannya gitu ya, biar lebih sempurna lagi, biar lebih wah lagi lah pokoknya Muisa. Tapi untuk Lafika, saya mau tanya, dalam kondisi seperti ini, apa yang akan kamu lakukan untuk pengembangan angklung ini atau mempromosikan angklung ini? I have some idea, but I would like to hear from you at the beginning. Ini kan nggak tahu sih, cuman kayak masih pikiran saja. Jadi kayak kan saya tinggalnya deket di saya tinggalnya di village kan, jadi kayak deket di uni gitu. Ini emang kita sebelumnya juga udah pernah memikirkan, cuman kayak nggak tahu will it works. Jadi kayak mungkin kita itu bakalan bagi angklung ke pemain gitu. Jadi kayak we can latihan itu by online. Ya, itu kayak salah satunya. Ya, saya juga berpikir ke situ, Lafika. Jadi bukan latihan. Nah, nanti dari online itu perlu mungkin di sini di layar kalian tuh ada not-notnya. Jadi kan nggak mungkin kan sambil apa, harus ada not yang berjalan, gitu kan, di dalam ininya, di dalam layar kalian itu semua ada not yang berjalan sehingga semua bisa in harmony melakukan itu. Tapi buat saya bukan hanya sekedar latihan, tapi saya pengen doing something together. Jadi gimana kalau aku connect kalian dengan sekolah, karena mereka masih mulai sekolah nih, mungkin saya nggak tahu sampai kapan nih berakhirnya masa sekolah anak-anak nanti. Jadi kalau kalian sudah bisa kayak harmoni dalam berlatihan, saya mau connect itu di present di satu sekolah misalnya gitu loh. Jadi kalian bisa interaksi ngobrol sama anak-anak itu. Kadang-kadang mereka juga yang ikut bahasa Indonesia itu sangat terbatas pengetahuannya gitu. Tapi misalnya selamat pagi, dia akan jawab selamat pagi. Begitu ditanya, kalian belajar apa hari ini, udah diam gitu loh. Jadi memang masih perlu bantuan gitu. Tapi dari musik saya pengen ini ada sesuatu yang bisa mengkonek. Kalau kalian siap, misalnya seperti itu, latihan katakanlah nggak usah tiap hari gitu ya. Tapi seperti yang Lafika bikin itu, tolong dibagi ya, dibagi mungkin apa namanya angklungnya, latihanlah dengan ada not partiturnya di situ, sehingga bikin satu harmoni musik. Nanti kita bisa connect ke sekolah. That's my idea. Ya, bagus. Kira-kira gimana? Ya, menurut saya itu peluang yang sangat bagus sih. Ya. Jadi kayak boleh dicoba gitu. Baik, nanti kita akan sama, nanti Pak Domi akan komunikasi. Jadi bahkan dalam masa yang sangat terbatas, kita tidak bisa berhubungan secara, kita bisa melakukan sesuatu gitu loh. Justru mungkin ini apa namanya value dari yang kejadian seperti ini. Banyak hal yang sebetulnya yang bisa kita lakukan di luar yang sudah ada gitu ya. Mungkin kita banyak ide lagi dari teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Lafika, sekali lagi selamat ya. Tolong makasih semuanya Ibu. Ya. Makasih. Thank you, Bu. Baik. Thank you teman-teman. Sekali lagi selamat Lafika, dan juga terima kasih buat Ibu Konjen untuk masukannya yang luar biasa. Kita sama-sama berharap dan percaya ke depan Muisa akan jauh lebih baik dan lebih besar ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam beberapa remarks. Nanti yang pertama akan disampaikan dulu oleh The President, Dekan Presiden Kak Wilfried untuk menyampaikan sedikit remarks. Setelah ini baru akan kembali ke Lafika dan New President. Silakan Kak Wilfried. Suaranya belum keluar tuh. Kalau Wilfried punya audio. Gimana? Ya, jadi ini kita lagi masuk di remarks. Jadi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Wilfried dulu, baru nanti ke Lafika. Siap. Kedengaran suara saya? Sekarang kedengaran. Oke. Baik, pertama-tama sekali lagi congratulations untuk Lafika. Selamat berjuang. Tentu banyak mimpi, banyak angan-angan, tetapi
saya pastikan itu tidak mudah. Karena apa? Karena MUISA ini seperti tadi disinggung di awal, kumpulan dari S1, S2, S3. Lalu kita itu dari ujung timur sampai ujung barat. Yang sukunya, agamanya, macam-macam. Jadi secara kultural kita ini sudah sangat berbeda. Jadi memanage, kalau istilahnya untuk manajemen sumber daya, jadi biarpun kita punya banyak program, tapi kalau kita tidak manage yang ini, itu bisa tidak tercapai. Jadi hal pertama yang mau saya garis bawahi, sebagai pemimpin, kamu harus bisa merangkul. Merangkul orang dengan banyak kepala, banyak mulut pun levelnya macam-macam tuh. Jadi itu harus pertama dulu kamu bisa, gitu. Sehingga semua bisa berjalan beriringan untuk mewujudkan apa yang sudah kamu mimpikan. Terus mengenai sumber dana, tadi kita semua tahu bahwa angklung itu sumber pendanaan kita yang paling utama. Nah, kalau toh misalnya saya sih melihat dengan kondisi yang sekarang, karena saya nggak yakin teman-teman PhD dengan kesibukannya mau bergabung. Mungkin bisa pikirkan untuk ini saatnya untuk berkolaborasi lebih banyak dengan PPIA, dengan AIPSA, dengan siapa saja gitu. Lebih banyak ini sehingga kesulitan ini bisa teratasi. Atau solusi lain misalnya lebih banyak melakukan workshop semacam incursion di sekolah-sekolah. Kita sudah punya koneksi dengan sekolah-sekolah, itu tinggal dijaga hubungannya. Itu terus yang berikut dari saya cuman share pengalaman aja. Dari pengalaman saya, seperti saya bilang di awal tadi, tidak gampang. Ini banyak karena kita secara level pendidikan itu kita sudah sangat bervariasi gitu. Jadi seberapa bisa lah Vika mengakomodir kepentingan yang demikian banyak ini, kepentingan PhD apa, kepentingan yang master, undergrad apa, kombinasikan ini sedemikian rupa sehingga itu bisa jadi kolaborasi yang bagus, yang indah. Gitu. Saya kira dari saya itu saja pesan untuk pengurus yang baru. Saya sekali lagi terima kasih untuk Nina dan Mas Sugi. Saya sengaja undang karena sebelum-sebelumnya di masa kepengurusan Adel ini sudah terjalin, tapi mungkin kurang harmonis. PPIA sendiri, AIPSA sendiri. Saya ingin mungkin ke depan kita bisa lebih rileks lah. Kalau urusan pendidikan itu kan urusan gelar, urusan tapi kalau urusan sosial itu kan kita bisa masuk kemana saja gitu. Mungkin ya kebetulan ini ada Nina, ada Mas Sugi, kita mungkin lebih rileks, bisa kolaborasi bareng, sehingga kesulitan yang misalnya dihadapi oleh MUISA bisa dibantu oleh teman-teman dari AIPSA atau PPIA. Juga kami terima kasih untuk Bu Konjen, Pak Domi sudah berkenan hadir. Kami sadar bahwa kita juga bagian dari masyarakat Indonesia. Mungkin ada informasi atau hal-hal penting yang bisa kita dapat dari Ibu, kita juga bisa dapat gitu. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi juga untuk teman-teman anggota MUISA. Ada senior Mas Arief, Mas Hudan. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Teman-teman semua luar biasa. Saya kembalikan ke Pice. Mute. Oke. Mohon maaf saya tadi mute. Jadi itu tadi dari kami Flu. Selanjutnya kita mau sama-sama dengarkan mungkin sepatah dua kata dari kita punya Presiden MUISA yang baru dari Lavika. Saya persilakan.
Terima kasih semuanya setelah mendukung saya untuk menjadi Presiden MUISA 2020 dan 2021. I'll try my best to do everything. Jadi kayak misalnya kalau misalnya ada pemasukan atau apa, boleh aja di kontak langsung. Jadi kayak saya juga masih butuh, apa ya, kayak masih butuh dukungan dari teman-teman sama kayak comments dari teman-teman gitu. Ya, terima kasih buat hari ini. Thank you so much. Baik, terima kasih Lafika, luar biasa. Pasti Lafika disupport oleh teman-teman semua dan juga dari pengurus sebelumnya. Begitu. Di sini juga ada Adele, the previous president. Halo Adele. Luar biasa. Jadi karena pernah juga ada masa-masa transisi di mana ketika pengurus baru dibentuk, pasti akan ada support-support dan masukan yang lebih banyak dan lebih detail yang akan diberikan buat kepemimpinan Lafika ke depan. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan kepada PPIA untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan EJM dan proses yang sudah terjadi hari ini dan mungkin ke depan apa yang bisa dilakukan bersama-sama dengan PPIA. Untuk itu kepada Mbak Nina, kami silakan. Selamat siang menuju sore, bisa dengar jelas? Bisa. Jelas banget. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih sama Pak Wilfried udah mengundang juga secara langsung. Dan terima kasih juga untuk para komite sudah menyusun EJM ini sedemikian kala jadi bisa dilangsungkan EJM ini yang memang sudah saya sering tanyakan juga kepada Pak Wilfried sebelumnya. Saya mungkin ingin mewakili Alma selaku Ketua PPIA tahun lalu, ingin mengucapkan selamat kepada seluruh komite telah menjalankan masa jabatannya dengan sangatlah baik, walaupun memang kadang memakan waktu yang sangat banyak ya, saya bisa bilang. Terima kasih juga udah ikut serta acara-acara kita juga dan acara-acara dari konsulat juga. Kami dari PPIA sangatlah mengapresiasi itu juga. Mungkin untuk para pengurus yang akan datang, mungkin untuk Lafika dan tim ke depannya, satu hal yang mungkin saya bisa sampaikan terhadap angklung performance itu memang kan sudah jadi trademark dari Murdoch University, dari MUISA sendiri, mungkin dilanjutkan terus, ditingkatkan terus, mungkin ke depannya bisa ada kerjasama sama masyarakat lain atau mungkin ditingkatkan lagi kerjasama dengan sekolah-sekolahnya. Emang saya suka dengan performance-nya juga. Kami akan mendukung sebisa mungkin juga dari PPIA dan saya mewakili PPIA WA akan mendukung juga untuk MUISA juga dan tetap menjalin kerjasamanya di kedepannya. Mungkin kami ingin minta maaf kalau ada yang kurang berkenan atau mungkin adanya kurangnya support untuk MUISA juga dalam beberapa acara. Kami akan terus mendukung MUISA juga dengan semaksimal mungkin dari tim saya juga, walaupun situasinya lagi begini. Mungkin itu aja dari saya. Sukses selalu untuk para pengurus yang sudah turun dari jabatannya maupun yang baru aja naik. Semangat terus. Salam dari kami PPIA WA. Mungkin itu saja dari saya. Sip. Thank you. Thank you Mbak Nina untuk hal baik yang sudah disampaikan. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Aibsa, Mas Sugi, silahkan. Terima kasih Kakak Pice untuk kesempatannya. Selamat sore rekan-rekan semua, selamat sore Ibu Dewi, Mas Domi. Pertama terima kasih atas undangannya. Saya sangat tersanjung atas undangannya untuk bisa terlibat di kegiatan ini. Tentu mewakili AIPSA, saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi bahwa komunikasi di antara kita tetap terjalin dan saya rasa itu salah satu PR kita ke depan, Mbak Lafika, antara AIPSA dengan MUISA. Tapi sebelum mengarah ke sana, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Kak Wilfried yang sudah menahkodai MUISA dalam 1 tahun terakhir bersama rekan-rekan pengurus yang lain. Tentu ada banyak hal yang sudah dilaksanakan sebagaimana dilaporkan tadi dan ini saya rasa satu proses yang challenging as well as rewarding dari segi apapun dan saya rasa
kita semua patut berterima kasih atas semua hal yang sudah dilakukan dengan dedikasi waktu, tenaga, dan pikiran. Kemudian untuk pengurus baru, Lafika, mudah-mudahan nanti bisa menemukan tim yang bagus, karena tim yang bagus akan bisa membawa misi dan misi yang diinginkan bersama-sama, dan mimpi seorang diri itu ya paling hanya diceritakan, tapi mimpi bersama-sama adalah mimpi yang bisa diwujudkan. Cie. Ya, thank you Mas Sugi. Dan tentu ke depannya kerjasama diharapkan di masa yang sulit ini, dan mudah-mudahan nanti ada perkembangan barulah dari pandemi ini yang bisa memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan di darat, tidak hanya online, karena pada dasarnya yang berorganisasi adalah merangkul semua orang, bertemu dengan orang, dan poin di situ adalah bagaimana kita bisa mengembangkan diri, mengembangkan komunitas, dan pada akhirnya menghasilkan sesuatu untuk komunitas yang lebih besar. Sekali lagi terima kasih atas undangannya, teman-teman MUISA dan pengurus yang baru. Selamat melaksanakan, menunaikan tugasnya, dan kita dari AIPSA mendukung apapun yang dilakukan, dan kerjasamanya kita tunggu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sugi dari AIPSA. Selanjutnya mungkin saya akan kasih kesempatan sekali lagi untuk KJRI, antara Ibu atau Pak Domi mungkin mau menyampaikan sesuatu, kami silakan. Domi mau mengatakan sesuatu atau saya? Silakan Domi dulu mungkin sedikit, kan pasti di teknik punya nanti baru saya. Silakan Domi. Baik, silakan Pak Kakak Domi, silakan. Selamat sore semuanya. Terima kasih Bu Konjen, Mas Wilfried, Mas Sugi, Nina, PJ. Kami menyampaikan ucapan selamat kepada Lafika dan juga nantinya akan terbentuk pengurus yang baru di MUISA. Semoga ke depannya kita terus berkolaborasi erat dengan terutama dengan KJRI dan juga beberapa teman-teman baik di Murdoch, di UDAP dan juga di Kertin. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Pak Wilfried yang senantiasa bekerja sama dengan KJRI melalui kami dan juga Pak Nanda, ataupun komunikasi langsung dengan Bu Konjen atas kepemimpinannya selama satu periode 2019 sampai 2020. Selanjutnya untuk pengurus yang baru, sekali lagi menyampaikan selamat, dan kami akan tunggu juga koordinasi dan juga kerjasama yang baik di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih, itu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Saudara PJ. Terima kasih. Terima kasih Pak Domi. Ibu silakan jika ada yang ingin ditambahkan, Ibu Dewi. Terima kasih Mas PJ. Pertama, terima kasih kepada pengurus lama, kepada Mas Wilfried dan yang sudah luar biasa. Kita udah lihat tadi hasil kerjanya. Saya senang sekali dengan semua yang dilakukan itu ya. Bukan hanya untuk kalian sebagai mahasiswa, tapi justru membantu negara untuk mempromosi. Dan aspek sosial itulah yang saya kira sangat bernilai yang sangat tinggi ya. Saya harap ini menjadi modal yang kuat dari MUISA ke depannya, nanti tentunya di bawah kepemimpinan ketua dan pengurus yang baru dengan Lafika dan teman-temannya. Pada Lafika, kembali selamat ya atas penunjukan ini. Tadi kamu sudah menyampaikan presentasi yang buat saya impresif ya. Jadi tolong itu betul-betul diwujudkan seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Wilfried. It's not easy, tapi ini adalah pengalaman buat kamu sendiri ya sebagai calon pemimpin. Saya kira ini kan non-profit, bukan volunteer ya. Jadi yang dapat diambil dari sini yang lain tentunya, membuat kamu sebagai pemimpin di kelompok yang sekarang ini menjadi modal kamu di kedepannya nanti. Jadi ini juga menjadi pengalaman saya juga gitu loh. Dimulai dari yang kecil-kecil sehingga bisa lebih besar. Jadi selamat Tika, atas kesediaan kamu juga kita mengucapkan terima kasih ya. Udah volunteer menjadi ketua seperti ini. Junior, your presentation also impressive ya.
Cuma itu tadi mungkin kekurangan kamu adalah kamu kurang banyak pengalaman di sini. Jadi itu mungkin. Tapi kalau saya yakin kamu punya leadership, tapi pengalaman ini mungkin juga diperlukan. Jadi manfaatkan nanti momen dalam kepengurusan ini untuk bisa lebih tahu lagi, lebih paham lagi. Karena pengalaman kamu di Jepang itu juga mempunyai nilai tambah nantinya untuk teman-teman di MUISA ini tentunya. Itu ya dari saya kepada anggota juga maupun pengurus yang baru, tolong saling mendukung. Dan saya baru sekali ini nih ikut dalam AGM semacam ini di universitas yang lain pun saya this is the first time for me to join. Tapi saya melihat sangat positif sekali. Ya mudah-mudahan di universitas yang lain juga tone-nya seperti ini ya, semangatnya seperti ini. Jadi saya senang. Wilfried, terima kasih untuk leadership-nya ya. Ini saya kira kalian sudah cukup istrinya udah nyambung semua ya, udah sama-sama tune in gitu ya. Jadi ini yang saya ingin sebetulnya dari masyarakat kita. Dan saya bangga dengan murid-murid yang ada di Murdoch University, kalian bisa melakukan ini. Dan kedepannya tentunya kita akan lebih tingkatkan lagi kerjasama dengan KJRI. Tadi sudah ada satu challenge ya, Lavika ya, bagaimana kita menggunakan angklung ini sebagai satu media kita untuk mempromosi bahkan dalam masa pandemi ini. Kemudian tadi saya tekankan di depan bahwa peran KJRI untuk mendukung mahasiswa, terutama yang sangat terdampak, kita coba bantu sebisa mungkin gitu. Meskipun seperti yang saya sampaikan tidak bisa kita berikan perlakuan yang sama untuk semua mahasiswa, karena kan tetap juga masih bisa survive ya dengan beasiswa yang ada atau mungkin dengan dukungan orang tua yang masih cukup. Tetapi kalau ada yang kesulitan, please tell us gitu loh. Jangan sampai malu-malu terus kita nggak bisa tahu kondisi kalian gitu. Tapi itu pun harus betul-betul kita tahu bagaimana situasinya ya, karena saya pikir yang paling basic needs itu kalian harus dapat gitu. Nah inilah yang kita coba jembatani dengan semua masyarakat, dengan keterbatasan kami yang ada, bagaimana kami bisa membantu kalian. Jadi kalau ada info yang kalian rasa memang perlu kami lebih perhatikan lagi, tolong sampaikan kepada teman-teman di KJRI, terutama Mas Domi yang ada di sini. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih banyak atas undangannya. Buat saya, terima kasih atas semua ini. Mudah-mudahan semua sukses ya dalam studinya, semangat terus meskipun dengan keterbatasan yang ada. Dan sekali lagi kepada yang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan dikuatkan ya sampai selesainya nanti sehingga ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Pengasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi dan juga Pak Domi dari KJRI yang sudah berpartisipasi, teman-teman. Dan itu tadi adalah akhir dari seluruh rangkaian annual general meeting dari MUISA tahun 2020. Dan selanjutnya untuk yang pengurus baru dan pengurus lama akan mungkin punya discussion sendiri untuk kepengurusan ke depan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk partisipasinya teman-teman dari awal sampai dengan sesi bagian terakhir ini. Dan selamat mempersiapkan diri buat teman-teman yang mau buka puasa sebentar lagi. Dan semoga kita semua semangat untuk studinya, semangat untuk kerja assignment-nya. Sedikit lagi semester ini berakhir. Jangan lupa untuk menyelesaikan assignment on time ya. Oke, teman-teman, itu saja untuk acara AGM kita hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya online. Terima kasih, selamat siang. Mau makan donat. Makan di rumah masing-masing. Selamat makan di rumah masing-masing pada saat buka puasa nanti. Bukber bareng. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Boleh leave. Oke, terima kasih. Oke, kalau begitu saya keluar. Terima kasih. Terima kasih, Adel. Thank you. Terima kasih, Mas Wilfried, Mas Adit. Ya, terima kasih Pak Wilfried. Selamat untuk Lavika juga. Selamat Lavika. Thank you Mas Cice. Thank you Kak Adel. Semangat. Semoga bisa jadi lebih maju. Makasih Mbak Adit, masuk pengurusan Adit. Makasih Mbak Adel. Insya Allah. Itu yang diutamain itu. Itu mengganteng itu yang diutamain.
Adel kan masih Hostnya kalau nyalonkan gimana aktif ceritanya? ya, Adel. Terima kasih Mas Andri. ini belum mau pada leave. Makasih. Ini hostnya gimana kok gak nyalon? Ya udah Mas Hudan. live dulu. Afika, selamat. Thank you. Buset. Mas Hudan. Oh, Mas Hudan hilang kah? Masih di situ. Party dulu, party. Orang puasa, Udah tidak buka. sopan. Mas Hudan, Ya kita Allah. minggu depan ya. Oke, sip. Oke, Bye. saya live dulu ya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berbuka. Buka. Belum, Mbak, belum waktunya. Aduh, batal nih. Fahmi, kamu kenapa tidak mencalonkan diri? Gimana ceritanya Saya mau coba? sholat dulu, Bang ya. Dadah. Aduh, kalah nih sama Lafika nih. Lah. Nanti Lafika siapa yang antar-antar? Aduh. Apa? Saya, Bang, saya siap. Halo, Dek. Mana sih? Terima kasih, Lafika. Nanti baru Thank you, Junior Mas Wilfried. bantu Lafika karena kalian nggak cukup orang lagi. Iya. Vice. Ya, Iya, siap. sukses lah ke depannya. Iya. Makasih lah Cynthia. Kita atur lagi untuk ini. Oh ya, ini yang sisa ini pengurus baru nih. Bang ya, aku. Oh. Monggo. Bye-bye. Saya juga. Sudah Terima kasih banyak. Ini ya. kami tolong di-share nanti ya ininya. Rekaman sama gambarnya ya. Insyaallah. Selamat puasa, semoga barokah. Amin Bang. Junior ngerti ya barokah ya Junior. Ya tahu ya. Abang Wilfried ngerti kan? Mantap Bang Wilfried. Ya, dadah.